Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mungkin teman-teman semua pada asing kali ya sama aku dengan suara aku gitu ya. Jadi lebih baik aku perkenalan diri dulu deh. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama aku Muhammad Deli Al-Haki dan alhamdulillah saat ini aku diamanahi sebagai staf humas Kopma Unisba. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya kayak kemarin yang muncul Zidan terus ya di podcast dan alhamdulillah gitu sekarang aku bisa ngisi juga nih di podcast Kopa Berbisik. Karena dari kemarin-kemarin itu aku ngisi sebagai kameramennya. Jadi orangnya tuh belakang kamera banget nih gitu. Nah, jadi kita langsung ke topik aja nih. Apa sih yang saat ini mau dibahas? Jadi kali ini kita bakalan ngebahas kupu-kupu versus kura-kura. Kupu-kupu apa tuh? Kok hewannya dua-duanya? Jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu apa itu kupu-kupu dan kura-kura. Jadi ini adalah istilah untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa yang di kampus ya, aktif di kampus, kalau misalkan kupu-kupu itu artinya kuliah pulang. Nah, kalau misalkan kura-kura artinya itu kuliah rapat. Kalau misalkan kupu-kupu ini untuk para mahasiswa yang memang ambisi di akademis seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kura-kura ini pastinya mahasiswa yang aktif di organisasi kampus, baik internal ataupun eksternal. Nah, jadi mungkin ngejelasin dulu ya teman-teman semua. Di sini semuanya adalah opini pribadi aku sendiri. Jadi opini ini bisa dikatakan benar ataupun tidak, kan bagaimana ini tergantung bagaimana teman-teman melihat dari persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, oke lanjut. Jadi yang pertama itu kita bakalan ngebahas kenapa sih apa untungnya gitu ya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, kalau misalkan menurut aku sendiri gitu ya teman-teman, kupu-kupu itu atau kuliah pulang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sebenarnya gitu. Jadi kayak kan ada ya beberapa orang yang mengatakan kayak mahasiswa tuh harus aktif, nggak boleh tidak hanya kuliah doang gitu, harus aktif juga di organisasi dan lain semacamnya. Dan menurut aku sendiri itu tergantung persepsi teman-teman semua gitu, bagaimana melihat keaktifan teman-teman gitu ya. Nah, pertama kita bahas kupu-kupu dulu nih. Kenapa sih? Apa sih benefitnya kupu-kupu gitu kuliah pulang? Nah, menurut aku sendiri gitu ya, di kupu-kupu ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau misalkan kita ngelihat kelebihannya, kupu-kupu ini kan kita bisa mungkin fokus di akademis ya, di perkuliahan, di mana kita mungkin bisa aktif di kelas, bisa menaikkan nilai, apalagi IPK ya, untuk beasiswa gitu ya, bisa seperti itu. Atau misalkan kita pengen bisa juga loh, kita juga pengen ngembangin diri kita gitu, kayak belajar melalui internet, baca buku, atau misalkan kita nonton video-video yang memang memberikan insight ilmu yang cukup banyak gitu. Atau misalkan kita juga bisa loh ikutan course online gitu, kan banyak ya sekarang course online di mana-mana. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu kosong kita untuk belajar di luar kampus gitu. Nah, mungkin untuk kekurangannya sendiri menurut aku ya namanya aktif gitu untuk ngembangin diri, berarti kita tidak aktif di organisasi gitu ya, dimana kan menurut aku sendiri di organisasi itu ada kelebihannya juga gitu. Kayak misalkan di organisasi itu kita bisa mencari banyak pengalaman gitu tentang dunia kerja itu seperti apa sih gitu. Dan misalkan kita juga bisa berkenalan dengan teman-teman yang banyak gitu, mahasiswa yang banyak. Terus kita juga bisa menambah relasi juga yang banyak, baik ke mahasiswa ataupun ke dosen-dosen juga ya, ataupun ke para alumni yang memang pada saat ini udah sukses lah, dikatakan sukses gitu, yang ya udah naik lah gitu, yang bisa memberikan insight ilmu kepada kita juga gitu. Itu untuk kura-kura. Jadi menurut aku
menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura itu nggak ada bedanya, nggak ada permasalahannya gitu. Ini tergantung bagaimana teman-teman menanggapinya gitu. Jadi kalau misalkan kita kupu-kupu juga, kita bisa kok masih ngembangin diri gitu. Dengan kita ngembangin baca buku, ikutan course online kan gitu ya, bisa. Atau misalkan kita pengen jadi content creator kan bisa ya, menghasilkan duit gitu. Cuan is number one gitu. Apalagi buat mahasiswa ya, lumayan gitu. Jadi kan ya kupu-kupu juga why not juga gitu, kita bisa ngembangin diri. Nah di organisasi juga kita bisa ngembangin diri juga, sama halnya dengan kupu-kupu. Kalau misalkan kupu-kupu lebih ke belajar sendiri mungkin ya, tapi kalau misalkan menjadi anak organisasi gitu, kita juga bisa loh mencari pengalaman. Misalkan kayak kita ikut kepanitiaan event kan, di situ ada misalkan divisi pubdoc, divisi acara, divisi sponsorship dan lain-lain kan, itu juga bisa menambah pengalaman, relasi, ataupun ketika kita melakukan kesalahan kita bisa mendapat banyak ilmu yang baru gitu, kayak oh ternyata harusnya kayak gini ya melakukan sesuatu itu gitu. Nah mungkin ini juga bisa bermanfaat buat di dunia kerja teman-teman semua. Nah jadi menurut aku gak ada masalahnya gitu menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun kura-kura. Cuman menurut aku sendiri gitu ya, lebih baik untuk semester awal itu aktif dulu deh di kampus gitu. Kenapa aktif di kampus? Karena menurut aku sendiri itu bisa menambah relasi juga. Terus itu juga kalau misalkan kita punya kenalan cutting gitu ya, kita juga bisa loh belajar dari mereka tentang tips and trick gitu perkuliahan di kampus kita, karena kan setiap kampus itu memiliki kultur dan sistem yang berbeda-beda ya. Makanya kalau misalkan kita bisa belajar dari mereka ya alhamdulillah banget ya kita. Nah jadi itu keuntungannya sendiri gitu. Jadi setiap mau jadi kupu-kupu atau kura-kura ya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Tapi sebenarnya menurut aku sendiri tujuan utamanya itu yaitu kalian harus mengembangkan diri kalian. Itu yang utamanya, mau itu belajar di luar kelas, mau itu belajar di dalam kelas. It's okay kok, yang penting kan kita bisa mengembangkan diri kita. Terus kita juga jangan takut mengambil risiko dan harus memiliki keberanian yang kuat untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Nah, gimana nih menurut teman-teman sendiri gitu? Apakah teman-teman mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau misalkan mau jadi mahasiswa kura-kura? Itu cuman teman-teman aja ya yang bisa jawabnya gitu. Nah ya, tapi yang penting itu nih, ingat nih, kalian itu jangan ketika menjadi mahasiswa itu apatis, kalian gak mau ngapa-ngapain, kalian pengennya kayak dulu aja pas sekolah, kayak cuman kuliah pulang, main, nongkrong. Ya aku gak bilang nongkrong itu jelek ya, tapi kalau misalkan kita keseringan banget nongkrong tapi nongkrongnya itu gak ngasilin apa-apa ya percuma gitu, ngabisin waktu kan gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen nongkrong juga nongkrong tapi yang memiliki benefit ke kitanya kan. Kalau misalkan nongkrong suka diskusi ya kadang-kadang, kayak misalkan ngomongin apa, itu menurut aku juga hal yang baik gitu, mencari relasi juga kan. Terkadang mencari relasi itu harus dengan nongkrong lah teman-teman semua. Tapi yang penting ya itu, jangan jadi mahasiswa yang apatis dimana kalian nggak mau kemana-mana, nge-stuck di satu tempat. Nah gitu. Nah ini pengalaman aku sendiri gitu ya, ketika aku aktif di organisasi aku suka ngerasa cemas nih, kayak aduh aku takut gak bisa melaksanakan ini, gak bisa melaksanakan itu. Tapi teman-teman semua, ada satu hal dari kata-kata dari cutting aku gitu ya, yang bener-bener jelek banget sampai hari ini gitu. Dia bilang kayak gini, kalau misalkan kamu merasa cemas itu bagus banget loh, karena dengan rasa cemas ini Allah pengen naikin derajat kamu ke yang lebih tinggi lagi. Jadi biar kamu bisa belajar dan derajat kamu bisa tinggi lagi gitu dari sebelumnya, bisa improve diri kamu gitu menuju yang lebih baik lagi. Nah itu beneran
nyantol banget gitu ya di diri aku selama ini. Nah, mungkin ada nih satu quotes yang aku suka banget dari Najwa Shihab. Dia bilang gini, hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak dimenangkan. Jadi kalian kalau misalkan memang pengen menang di kehidupan ini, ya kalian harus mempertaruhkan gitu. Untuk kemenangan tersebut, apapun resikonya, ya kalian jalani. Gitu teman-teman semua. Nah, kalau misalkan kalian pengen diskusi, bisa banget nih di kolom komentar ya, tulis aja. Kayaknya cuma segitu aja deh yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan di podcast kali ini bisa nih nambah insight ke teman-teman semua ya. Pokoknya semangat terus, dan pokoknya semangat dan jangan pernah menyerah teman-teman. Dadah, goodbye.